Sampai di Purbabaru pengajian dilanjutkan kembali sebagaimana sedia kala seperti di Pasar Tanobato. Pengajian juga mengambil tempat di masjid, sebagaimana halnya di Pasar Tanobato. Sewaktu perpindahan Syekh Mustafa Hussein ini ke desa Purbabaru, penduduk mengharapkan pengajian yang sudah ada dilanjutkan kembali. Lama-kelamaan peserta pengajian terus bertambah banyak dan masjid yang ada dirasakan tidak memadai lagi sebagai tempat pengajian. Maka atas inisiatif Syekh Mustafa Hussein dan dengan bantuan penduduk setempat, dibangunlah gedung tempat belajar secara tersendiri di dekat rumahnya di pinggir Jalan Raya Trans Sumatera, di tengah-tengah desa Purbabaru. Semula rumah Syekh Mustafa Hussein juga berada di dekat masjid, sedikit jauh dari jalan raya. Belakangan Syekh Mustafa Hussein merasa rumahnya terlalu sempit di samping terlalu jauh dari tempat mengaji, lalu beliau meminta kepada penduduk supaya dicarikan tanah perumahan di pinggir jalan raya. Tujuan perpindahan juga untuk memudahkan komunikasi. Pada pembangunan rumah, pada waktu permulaannya, penduduk juga membantu. Peserta pengajian bukan hanya berdatangan dari desa sekitar, akan tetapi juga dari desa-desa yang jauh. Dan karena kebanyakan dari murid-murid ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, di mana mereka tidak mampu menyewa tempat tinggal, maka atas perkenan penduduk, peserta pengajian membangun gubuk-gubuk sementara untuk tempat tinggalnya. Gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu dan atap ilalang serta berukuran 2 kali 3 meter ini kelak dipertahankan sebagai salah satu ciri khas Madrasah Mustafawiyah. Gedung tempat belajar mendapat bantuan dari penduduk setempat maupun orang-orang yang mengirimkan anaknya mengikuti pengajian dari desa-desa sekitar. Selanjutnya sesudah tempat belajar pindah ke gedung sendiri, sistem pengajian juga berubah dari halakoh kepada klasikal sebagaimana sekolah dewasa ini. Kemudian pengajian itu sendiri diberi nama dengan sebutan madrasah. Dalam perkembangan selanjutnya madrasah ini diberi nama dengan Madrasah Mustafawiyah yang artinya madrasah pilihan. Namun walau tempat pengajian sudah pindah ke gedung tersendiri yang pada tahap permulaan selesai pada tahun 1931, pengajian di masjid tetap dilaksanakan sebagaimana sebelumnya. Namun waktunya hanya pada pagi dan malam hari, masing-masing sesudah sembahyang subuh sampai menjelang waktu sembahyang duha sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat dan sesudah sembahyang maghrib sampai isya serta sesudah sembahyang isya sampai sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat. Peserta pengajian ini adalah juga anak-anak mengaji bersama penduduk sekitar desa Purbabaru. Di samping itu Syekh Mustafa Hussein selalu memelihara sembahyang berjamaah di masjid mulai dari sembahyang subuh, duhur, asyar, maghrib dan isya pada setiap harinya. Dalam pelaksanaan sembahyang wajib ini Syekh Mustafa Hussein amat tertib. Menurut penuturan beliau sendiri kepada sekretarisnya, semenjak balik tidak pernah meninggalkan sembahyang wajib satu waktu pun. Dalam kegiatan sehari-hari Syekh Mustafa Hussein sesudah sembahyang subuh berjamaah, mengajar sampai waktu sembahyang duha. Kemudian kembali ke rumah untuk makan pagi bersama keluarga. Setelah makan pagi pergi ke madrasah sampai menjelang waktu duhur. Sesudah sembahyang duhur berjamaah di masjid kembali ke rumah untuk makan siang bersama dengan keluarga. Kemudian pergi ke kebun bersama murid-muridnya sampai menjelang waktu sembahyang asyar. Sesudah sembahyang asyar berjamaah di masjid kembali ke rumah dan makan sore, juga bersama keluarga. Kemudian duduk-duduk bersama keluarga di beranda rumah sampai menjelang waktu sembahyang maghrib. Di saat menjelang maghrib beliau berangkat ke masjid bersama beberapa orang muridnya, yang sekaligus juga menjadi pembantunya. Dalam berangkat ke masjid itu ada yang membawa lampu kodok, dan ada pula yang membawa buku yang akan dikaji. Setelah sembahyang maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan pengajian yang berakhir menjelang waktu sembahyang isya. Buku yang dikaji di masjid adalah fiqh dengan kitab Idotun Nasyiin. Setelah sembahyang isya berjamaah beliau pulang ke rumah bersama-sama dengan beberapa orang muridnya. Dan sampai di rumah beliau sering membaca Al-Quran sampai larut malam. Kemudian pada tengah malam juga sering bangun untuk mengerjakan sembahyang tahajud secara sendirian. Seterusnya bangun pagi dan langsung ke masjid, demikian selanjutnya berlangsung secara amat teratur setiap tahunnya. Adapun kunjungannya ke sekolah, beliau lakukan juga secara teratur. Beliau ke sekolah mengajar pada kelas terakhir. Dalam mengajar ini beliau amat memperhatikan murid-muridnya satu persatu mulai dari perkembangan pengetahuan murid, penampilannya, kesehatannya serta kemampuannya dalam mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya itu. Sesudah tahun 1934, sesudah mengajar sekitar 19 tahun, beliau mulai beralih dari mengajar ke bidang usaha. Beliau hanya sesekali pergi ke madrasah untuk melihat-lihat serta memberi pengarahan dan pengawasan.
Untuk selanjutnya madrasah banyak dipercayakan kepada kemenakannya yang sekaligus juga kader dan penerusnya yaitu Syekh Abdul Halim Khatib. Dan menantunya Syekh Jafar Abdul Wahab T. Anjung. Dalam bidang usaha ini beliau memperluas kebun karet, nenas dan rambutan. Termasuk dalam hal ini pengolahan karet menjadi lateks, usaha pengawetan buah dan rencana pengalengannya. Khusus usaha buah ini belum sempat terlaksana karena datangnya serangan Jepang ke daerah Mandailing, Indonesia. Di samping itu beliau juga meneruskan usahanya dalam bidang perdagangan serta tetap mengembangkan pengajian di masjid seperti disebut di atas. Di dalam pendidikan formal ini beliau selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk hidup mandiri. Ungkapannya yang selalu dikenang ialah, "Tuan kecil, lebih baik daripada jongos besar." Kemudian dalam hidup ini beliau selalu menekankan jangan mengharap-harapkan bantuan dan belas kasihan orang lain, apalagi mengharapkan sedekah. Dengan tegas beliau mengatakan, "Ben natuho, borkatan dei, usaha sendiri lebih baik dan lebih berkat." Hasil usaha sendiri walaupun kecil lebih baik dari bantuan atau pemberian orang lain, walau bantuan atau pemberian orang lain itu lebih besar. Kata beliau. Lebih daripada itu beliau juga selalu berpetua semacam nasihat kepada murid-muridnya, agar setiap ilmu yang diperoleh bagaimanapun sedikitnya supaya diajarkan kepada orang lain. Kemudian dalam menempuh hidup ini juga supaya bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha. Dan kepada setiap tamu supaya dihormati walaupun tamu itu bukan orang Islam. Hal ini dibuktikannya sendiri dengan menerima kunjungan orang Belanda ke rumahnya, dengan penyambutan yang semarak, diantaranya dengan penyambutan lagu-lagu pujian yang ungkapan-ungkapannya berbahasa Arab. Di samping itu beliau juga memuliakan raja-raja daerah yang pada masa itu banyak yang korup dan tindakan-tindakannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian dalam hidup, beliau juga tidak mencampuri perkara adat istiadat daerah, beliau hanya menerangkan hukum-hukumnya terserah kepada yang bersangkutan, tetap melaksanakannya atau menghentikannya. Beliau memberi kebebasan kepada setiap orang. Selanjutnya di luar daripada itu, beliau juga selalu memperhatikan kesukaran orang lain, baik itu yang datang meminta bantuan secara langsung maupun melalui orang lain. Setiap orang yang datang meminta bantuan akan dibantunya sekuat tenaga, atau kalau tidak dapat dibantunya, dimintakannya bantuan orang lain, orang ketiga yang memungkinkan untuk membantunya. Dalam bantuan melalui orang ketiga ini sering yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dia mendapat bantuan dari Syekh Mustafa Hussein. Beliau juga sering menghadiri setiap keramaian yang diadakan oleh masyarakat, baik itu perayaan-perayaan keagamaan berupa Maulid Nabi Muhammad maupun Isra, Mirainya, perkawinan ataupun kemalangan. Di samping itu beliau juga menghadiri acara-acara keluarga semacam memasuki rumah baru, syukuran maupun tahlilan dalam bahasa daerah sering disebut mangontang dongan atau marpio malim atau marontang malim. Kemudian di luar daripada itu juga, beliau mengunjungi ulama-ulama yang lebih kecil sekalipun ke desa-desa tempat tinggalnya, dan menghadiri acara-acara peresmian masjid atau perayaan-perayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh anak-anak muridnya. Dalam menghadiri setiap upacara ini beliau selalu membawa serta beberapa orang muridnya. Selanjutnya di luar daripada itu semua beliau juga mempersiapkan kader-kader penerus dengan mendorongnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam ke sumber aslinya ke Mekah, Saudi Arabia atau negara-negara Islam lainnya. Beliau juga mengangkat kader-kader itu menjadi anggota keluarganya dengan mengawinkan putri-putrinya atau putri saudaranya kepada kader-kader yang telah dibinanya itu. Hal itu semua dilakukannya untuk mengembangkan ajaran dan syiar Islam kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Kegiatan dan perjuangannya. Syekh Mustafa Hussein mempunyai kegiatan utama mengembangkan dan menyiarkan Islam. Dalam mengembangkan ajaran Islam itu beliau mendirikan lembaga pendidikan Islam yang kemudian bernama Madrasah Mustafawiyah Purbabaru. Dalam mengelola madrasah ini beliau bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat memberikan tenaga dan dana serta anak, dan pemerintah memberikan penghargaan. Pemerintah kolonial Belanda pernah memberikan bintang tanda jasa atas usahanya dalam bidang lembaga pendidikan ini pada tahun 1936. Pemberiannya diberikan dalam suatu acara besar di gedung kantor konteler Belanda di Kota Nopan yang dihadiri oleh segenap huria di daerah Mandailing dan Natal. Selanjutnya dalam bidang pendidikan juga, beliau mengusahakan kitab-kitabnya dari penerbitan-penerbitan di dalam dan di luar negeri. Dari penerbitan dalam negeri beliau langsung mendatangi atau menyurati penerbitan tersebut, sedangkan dari penerbitan luar negeri semacam Mekah, Saudi Arabia beliau memesannya melalui murid-muridnya yang sedang belajar di negara tersebut.
Juga dalam bidang pendidikan ini beliau mengangkat pembantu-pembantu yang pintar, berani, berinisiatif, serta komunikatif dengan pemerintah maupun masyarakat. Seterusnya dalam upaya menyiarkan Islam beliau membentuk organisasi Persatuan Pelajar-Pelajar dan Lulusan Madrasah dengan nama Al-Ittihadiyah Islamiyah Indonesia (AII). Organisasi ini berpusat di Purbabaru dan dengan cepat cabang-cabangnya berdiri di daerah Mandailing, Angkola, Padang Sidempuan, Sipirok dan Sibuhuan. Di samping itu dengan AII ini beliau berusaha menyeragamkan kitab-kitab agama di seluruh madrasah terutama madrasah-madrasah yang ada di daerah setempat. Bersamaan dengan itu beliau juga mensponsori pendirian koperasi di Madrasah Mustafawiyah, dengan maksud untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam perbelanjaan selama menuntut ilmu. Koperasi didirikan dengan badan hukum yang tertanggal tanggal 25 Januari tahun 1936.